bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk renungan kita hari ini. Terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-1 hingga yang ke-4. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat berespon membaca ayat yang kedua, demikian bergantian hingga ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan kebijaksanaan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi. Sampai demikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Silakan duduk. Kalau saudara melihat di kamus, kata bertekun itu punya pengertian pertama, itu berkeras hati dan sungguh-sungguh. Jadi misalnya kalau dikatakan di dalam dia menghadapi ujian, orang itu bertekun dalam belajarnya. Artinya dia berketetapan hati sungguh-sungguh dan dia bertekun. Pengertian yang kedua, bertekun itu adalah terus-menerus dengan setia menjalankan sesuatu dengan tidak tergoyahkan. Tetap berpegang teguh pada sesuatu, tetap bertahan di dalam melakukan sesuatu, tidak mudah menyerah sekalipun ada kesulitan dan tantangan. Misalnya kalau dikatakan orang itu bertekun untuk tetap datang ke gereja sekalipun keadaan fisiknya itu lemah. Jadi saudara, sekalipun dia sakit, tetapi dia memiliki satu sikap untuk tetap setia datang ke gereja, menjalankannya dengan tidak tergoyah, tidak menyerah, sekalipun ada kesulitan, ada tantangan. Saudara, bertekun itu sesuatu yang jelas tidak mudah. Kenapa? Karena membutuhkan satu ketetapan hati yang kuat, membutuhkan satu kesungguhan, bahkan membutuhkan satu disiplin. Saudara, misalnya membaca Alkitab, bertekun di dalam membaca Alkitab, kita tahu itu baik, kita tahu itu berguna, kita tahu itu berharga. Tetapi sekalipun kita tahu itu baik, sekalipun kita tahu itu berguna, bermanfaat, berharga, untuk bertekun itu dibutuhkan satu ketetapan hati yang kuat, kesungguhan dan disiplin. Olahraga itu baik, kita tahu itu penting, tetapi berapa banyak orang yang bertekun di dalam olahraga? Saudara, bertekun itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang butuh ketetapan hati, kesungguhan, dan bahkan disiplin. Saudara, di dalam pembacaan Alkitab, ayat pembimbing yang tadi kita baca, terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua yang sudah beberapa minggu ini dikhotbahkan, tertulis begini, di Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, Kisah Rasul pasal 2 kita tahu adalah tentang gereja mula-mula di Yerusalem, gereja yang secara resmi terbentuk pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Saat itu Rasul Petrus berkhotbah dan kurang lebih 3.000 orang bertobat, dan orang-orang baru ini bersama dengan para pengikut Kristus yang lama bergabung membentuk gereja mula-mula. Saudara, gereja mula-mula bukan gereja yang sempurna, sekalipun gembala-gembalanya adalah para rasul. Karena kalau saudara membaca selanjutnya, saudara akan menemukan ada kelemahan-kelemahan, ada kemunafikan, ada perselisihan, ada ketidakpahaman satu dengan yang lain. Tetapi saudara, gereja mula-mula ini
memberikan model yang baik, contoh model yang baik. Di Kisah Rasul pasal 2:42 tadi, di sini dikatakan gereja ini bertekun di dalam 4 hal. Pertama, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Yang ketiga, bertekun di dalam memecah roti bersama atau perjamuan kudus. Yang terakhir, bertekun di dalam doa bersama. Sedang 4 hal ini penting bagi gereja mula-mula ini. Maka mereka bertekun. Maka mereka memberikan diri mereka untuk 4 hal itu. Dan saudara, yang perlu kita ketahui, kata bertekun di sini di dalam bahasa asli Alkitab itu memiliki konotasi sesuatu yang bersifat terus-menerus. Bukan sesuatu yang cuma dilakukan sesekali. Bukan sesuatu yang dilakukan cuma beberapa kali. Tetapi sesuatu yang bersifat terus-menerus. Menjadi seperti satu lifestyle mereka dari gereja mula-mula ini di dalam 4 hal ini. Nah, setelah hari ini kita akan hanya fokus kepada yang pertama, yaitu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara perhatikan di sini, bukan bertekun dalam firman, tetapi bertekun dalam pengajaran firman. Ini 2 hal beda. Bertekun dalam firman kita bisa lakukan sendirian. Saudara rajin membaca Alkitab, itu bertekun dalam firman. Tetapi bertekun dalam pengajaran firman itu dilakukan secara korporat, secara bersama-sama, dan umumnya dibimbing oleh orang lain yang mengajar. Saudara, dengan kata lain di sini kita melihat gereja mula-mula ini adalah gereja yang belajar, a studying church, a learning church. Saudara, kenapa? Karena mereka melihat pengajaran itu satu bagian yang penting di dalam komunitas mereka. Saudara, pengajaran sesuatu yang penting itu tidak mengejutkan bagi kita dalam kekristenan. Kenapa? Karena kita melihat sejak Yesus datang ke dunia, kita melihat dengan jelas sekali dia memakai banyak waktu untuk mengajar. Yesus bukan hanya berbuat mujizat, Yesus bukan hanya meladeni kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi kita melihat cukup sering dia itu mengajar. Baik orang banyak maupun juga mengajar kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok para muridnya. Dia berkhotbah. Ada khotbah di bukit, Matius 5-7. Dia memakai banyak perumpamaan. Dia memakai contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari untuk siapa? Untuk mengajar orang banyak itu. Oleh sebab itu sebelum Yesus kembali ke surga, kita melihat Yesus memberikan amanat agung. Dan di dalam amanat agung itu Yesus berkata begini, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Jadi saudara, Yesus tidak hanya ingin orang-orang ini bertobat lalu kemudian dibaptis, tetapi Yesus menitipkan pesan kepada para murid, ajar mereka ini untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi pengajaran Yesus itu harus diteruskan. Maka tidak heran di Kisah Rasul 2:42 ini, gereja yang baru berdiri ini, gereja mula-mula ini menekankan pentingnya pengajaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak heran juga kalau saudara membaca selanjutnya, misalnya di Kisah Rasul pasal 6. Para rasul itu agak terganggu dengan ada pelayanan yang terabaikan, memperhatikan para janda. Bukannya para rasul tidak mau memperhatikan mereka, tapi para rasul berkata, ayo pilih 7 orang untuk menolong kami ini, menangani para janda ini. Kenapa? Dikatakan dengan jelas sekali, supaya kami bisa bertekun atau memusatkan pikiran kami di dalam doa dan pelayanan firman. Para rasul tahu prioritas apa untuk gereja. Bukan berarti mereka tidak mau melayani para janda yang miskin itu, yang tua itu. Tapi mereka tahu, mereka butuh orang lain, supaya jangan sampai mereka itu kemudian terganggu di dalam mereka mempersiapkan dalam doa dan mempersiapkan firman itu. Para rasul tahu pentingnya pengajaran itu. Jadi saudara, kita lihat di Kisah Rasul pasal 2:42 itu, gereja itu adalah gereja yang belajar, gereja yang bertekun di dalam pengajaran. Perhatikan beberapa hal yang terlihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama, saudara perhatikan mereka ini yang bertekun adalah orang-orang yang mayoritas itu baru bertobat pada hari Pentakosta. Maka saya setuju ada orang berkata, keterbukaan untuk diajar firman Tuhan itu adalah salah satu kunci yang mungkin membuktikan seseorang itu benar-benar sudah bertobat, sudah lahir baru. Setelah banyak orang menjadi Kristen
atau tertarik menjadi Kristen dan kemudian datang ke gereja, mungkin lebih karena tertarik melihat, wow, Allah itu luar biasa, dan Allah itu sanggup berbuat mujizat, dan Allah itu sanggup untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Maka rindu dan ingin supaya bisa terus diberkati oleh Tuhan yang seperti itu. Ingin terus mengalami berkat dari Tuhan, maka kelihatannya mengikut Tuhan, datang ke gereja. Tapi sayangnya, secara fokus mereka seringkali diarahkan kepada berkat, tetapi mereka lupa si pemberi berkat. Dan yang sayangnya lagi adalah, seringkali berkat itu dikaitkan dengan kelimpahan materi, kesuksesan secara duniawi, kemakmuran, kesehatan. Jadi yang dicari berkat bukan si pemberi berkat. Jadi saudara, orang datang ke gereja tidak selalu itu berarti orang ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka kalau kita ingin tahu apa sih alat uji untuk tahu apakah seseorang itu betul-betul sudah memiliki benih hidup kekal di dalam dirinya, apakah ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki pertobatan yang sejati. Saudara, kita melihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 itu adalah jikalau benih hidup kekal itu ada di dalam diri seseorang, maka ada satu kerinduan, maka ada satu kelaparan akan pengajaran firman. Rasul Petrus pernah berkata begini di 1 Petrus pasal 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seperti bayi menginginkan susu yang sehat, yang murni, yang rohani, supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bukan artinya dengan membaca firman atau diajar baru kemudian kita diselamatkan. Bukan itu poin Petrus. Tapi Petrus ingin menegaskan, kalau engkau ingin pasti bahwa engkau adalah orang yang beroleh keselamatan, engkau adalah orang yang memiliki kerinduan sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Hal yang kedua yang kita lihat, mereka-mereka yang bertekun ini adalah orang-orang yang baru saja menerima Roh Kudus. Kalau saudara lihat kejadian sebelumnya di Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Bahkan Petrus berkata kepada mereka, kalian bertobat dan kalian menerima Roh Kudus. Orang-orang yang baru menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tapi saudara perhatikan, mereka tidak menyandarkan hidup rohani mereka hanya pada pengalaman bersama Roh Kudus, sehingga mengabaikan pikiran untuk diisi dengan pengajaran kebenaran. Saudara, merupakan godaan bagi saya untuk orang-orang percaya pada saat itu, karena mereka baru saja mengalami suatu pengalaman spektakuler. Roh Kudus dicurahkan, mereka lihat ada orang-orang berbahasa roh, pengalaman yang luar biasa. Saudara, tentunya mereka ingin supaya pengalaman itu bisa terulang. Mungkin doa mereka adalah, please Lord, do something miraculous again. Tuhan, lakukan sesuatu yang mujizat seperti itu lagi. Tapi saudara perhatikan, bukan itu yang terlihat di sini. Mereka bukan bersukacita dengan pengalaman spektakuler di dalam Roh Kudus, tapi mereka bersukacita dan bertekun di dalam pengajaran firman. Mereka tidak menjadikan Roh Kudus itu sebagai satu-satunya pengajar, sehingga mereka tidak memerlukan pengajar-pengajar manusia lainnya dalam hidup mereka. Dengan kata lain, kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah menjadikan seseorang anti firman, anti kebenaran, anti pengajaran, anti intelektualisme. Roh Kudus dalam Alkitab disebut sebagai roh kebenaran, sehingga Roh Kudus dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Orang yang berkata, saya dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak dipenuhi firman, itu adalah orang yang sedang omong besar yang tidak ada isinya. Saudara, Roh Kudus akan memimpin umat Allah masuk di dalam kebenaran. Itu janji Yesus. Jika roh itu datang, roh kebenaran, dia akan membawa orang masuk ke dalam kebenaran. Maka salah satu ciri orang yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus adalah punya satu hati untuk diajar oleh firman, bertekun dalam pengajaran. Itu hal kedua yang kita lihat. Hal yang ketiga yang kita lihat dari Kisah Rasul 2 ini adalah, perhatikan, mereka ini bertekun, dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, apostolic teaching. Mereka bukan bertekun dalam pengajaran sembarangan orang. Mereka bukan bertekun pada pengajaran apa saja, tapi pengajaran rasul-rasul. Dan sudah tahu peranan para rasul ini. Para rasul adalah murid-murid Yesus. Maka pengajaran para rasul itu berkaitan erat dengan pengajaran Yesus sendiri. Pengajaran para rasul itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata ketika menjanjikan Roh Kudus,
yang dikatakan roh kebenaran, akan memimpin kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu Yesus katakan kepada para murid. Roh Kudus akan mengajar kalian untuk mengingat apa yang diterima, apa yang kalian terima daripadaku. Di dalam amal agung, Matius 28 juga dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya para rasul mengajar, mereka meneruskan pengajaran Yesus. Setelah dengan berjalannya waktu, pengajaran para rasul itu diteruskan dari tempat ke tempat, dari generasi ke generasi. Karena para rasul tidak selamanya akan bersama-sama mereka, bersama gereja. Satu persatu mereka mati. Pengajaran para rasul itu kemudian berkembang menjadi pengajaran yang kemudian disebut sebagai ajaran sehat, sound teaching, sound doctrine. Dan dengan berjalannya waktu, pengajaran para rasul ini terkumpul, terkoleksi menjadi buku-buku yang kemudian kita kenal sebagai Perjanjian Baru. Dan puncaknya adalah ketika Perjanjian Baru bergabung dengan Perjanjian Lama, menjadi dasar pengajaran gereja sekarang ini. Saudara, dengan kata lain, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan kita kaitkan dengan kehidupan gereja kita sekarang, maka pengajaran yang berdasarkan Alkitab atau kitab suci itulah salah satu tanda gereja yang sehat. Tadi kita membaca 2 Timotius 4, 1-4 di dalam pembacaan Alkitab kita. Saudara, ini adalah nasihat Paulus sebelum dia meninggal. Paulus tahu waktu hidupnya sudah akan singkat sekali. Tapi sebelum dia meninggal, dia titipkan nasihat-nasihat kepada penerusnya, yaitu Timotius. Dan sudah perhatikan di dalam perikop kita hari ini, sebelum Paulus meninggal, dia meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada anak rohaninya ini, Timotius. Dan salah satu pesannya adalah berkaitan dengan pengajaran dalam gereja. Setelah dari 2 Timotius 4, 1-4 ini, paling tidak kita menemukan dua kebenaran penting yang saya ingin ajak saudara renungkan hari ini. Hal yang pertama, pengajar firman yang baik diperlukan di gereja. Saudara perhatikan, ini perkataan Paulus kepada Timotius. Siapa Timotius ini? Saat itu Timotius berfungsi atau melayani sebagai gembala. Gembala di gereja di Efesus. Dan Paulus memberikan pesan yang sungguh-sungguh pada Timotius. Menunjukkan bahwa pesan ini pesan yang sangat serius. Saudara perhatikan kalimat Paulus itu di ayat 1 dan ayat 2. Begitu seriusnya pesan tersebut, sehingga Paulus mengatakan dengan beberapa ungkapan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Bahkan lebih detail lagi, di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Demi penyataannya, demi kerajaannya. Baru kemudian disampaikan pesannya. Beritakan firman. Ajarkan firman itu. Timotius sebagai gembala harus menjadi pemberita firman, pengajar firman. Dan di dalam keadaan apapun, Paulus katakan baik itu baik waktunya ataupun tidak baik waktunya. Dalam pengertian, baik ada orang suka maupun ada orang tidak suka. Baik ada orang yang mungkin senang tapi ada orang yang juga mengkritik. Engkau tidak boleh berubah dalam hal ini. Yaitu engkau harus menjadi pengajar firman, tidak boleh mundur dari panggilan itu. Saudara, saya tidak akan fokus kepada poin satu ini, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk gereja kita di tempat ini. Saudara perhatikan karakteristik gembala seperti Timotius ini. Dikatakan beritakan firman, artinya apa? Dia pertama-tama harus punya passion terhadap firman itu. Yang perlu diberitakan, perlu diajarkan. Bukan passion pada dongeng, bukan passion pada cerita-cerita, bukan passion pada pengalaman pribadi, bukan passion kepada pewahyuan pribadi. Secara umumnya seorang pastor yang baik, kuat pada firman, dan firman itu dihidupi oleh dia, dan itu akan berdampak pada karakternya. Yang kedua, saudara perhatikan, dikatakan dia harus punya pengetahuan yang baik untuk bisa menyatakan apa yang salah, apa yang sesat. Saudara, bagaimana seorang gembala bisa mengcounter sesuatu yang sesat jikalau dia tidak tahu mana yang benar? Yang ketiga, dikatakan dia harus punya keberanian untuk menegur. Kalau memang itu dosa, dia akan sebut itu dosa. Kalau memang itu salah, dia akan sebut itu salah. Dia tetap akan memberitakan firman,
Tidak peduli orang suka atau tidak suka mendengar teguran itu. Karena dia tahu dia harus lakukan itu. Kemudian disebutkan gembala ini, Timotius ini harus punya kesabaran di dalam mengajar. Setelah mengajar orang itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena orang tidak bisa cuma sekali mendengar, langsung secara cepat, secara instan berubah. Butuh waktu. Tidak selalu bisa langsung berubah. Jemaat-jemaat, anggota-anggota gereja yang dipimpin itu tidak langsung berubah. Maka seorang pastor, seorang gembala, seorang pengajar perlu kesabaran. Bukan kemudian memarahi jemaat yang seperti itu. Bukan kemudian membuat makin discouraged dan tidak mau maju. Tetapi mencoba mengerti. Ternyata tidak mudah untuk mereka melakukan itu. Ternyata tidak mudah untuk mereka menjalankan firman. Dan seorang pastor itu akan dengan sabar membimbing. Tetapi kesabaran itu bukan artinya toleransi pada dosa. Kesabaran itu bukan artinya dia setuju dengan dosa itu yang tidak mudah diatasi. Dia dengan sabar tetap menunjukkan bahwa itu tidak benar, itu salah, dan seorang pastor yang baik akan menolong untuk membimbing jemaat ini dengan sabar supaya bisa bertumbuh. Dan seorang gembala ini juga punya kemampuan untuk mengajar. Maka Paulus dengan jelas sekali berkata pada Timotius di tempat ini, siap beritakan firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan dengan pengajaran. Terus satu kali saya membaca cerita tentang seorang di Jerman, seorang pendeta di Jerman tahun 30-an, 1930-an, namanya Karl Barth. Sudah terlepas dari ada orang tidak setuju dengan pengajaran atau teologinya dia, terlepas dari itu, saya melihat Karl Barth ini adalah seorang pastor yang baik. Sudah satu kali dia berkhotbah dari Yohanes pasal 3:16. Sudah tahu ayat itu. Allah mengasihi seisi dunia, ya, begitu besar kasihnya, mengutus Yesus Kristus. Sudah dia berkhotbah di tahun 30-an. Sudah tahu Jerman saat itu sedang dilanda sesuatu hal yang berkaitan dengan anti Yahudi. Yang klimaksnya sudah tahu adalah pemusnahan 6 juta orang Yahudi oleh Hitler. Di masa itu tidak sedikit orang Kristen mendukung Hitler. Setelah waktu itu Karl Barth berkhotbah di gerejanya dari Yohanes 3:16 dan dia berkata, ingat Yesus yang datang ini orang Yahudi. Dan dikatakan dia mengasihi seluruh dunia, termasuk orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang juga dikasihi oleh Allah, oleh Kristus ini. Sudah dia sedang berkhotbah di tengah-tengah banyaknya jemaat yang pro pemerintah, anti Yahudi. Maka setelah khotbah, tidak sedikit dari anggota jemaatnya itu keluar dengan tidak senang mendengar dia berkhotbah seperti itu. Dan bahkan ada satu orang menuliskan surat protes keras, mengecam khotbah Karl Barth. Tapi kemudian Karl Barth menjawab cuma dengan satu kalimat sederhana. It was in the text. Itu ada dalam teks Alkitab. Dia tidak mundur dari apa yang dia tahu itu kebenaran. Dia tidak menarik kembali kata-katanya hanya gara-gara banyak jemaatnya itu tidak suka. Karena dia tahu apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Allah mengasihi siapapun di dunia ini, termasuk orang-orang Yahudi. Sementara jemaatnya banyak yang saat itu anti Yahudi. Itu Karl Barth. It was in the text. Itu memang teks Alkitab yang ngomong. Dia tidak akan mundur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang saya ingin ajak untuk kita renungkan hari ini dalam kaitan dengan poin 1 itu. Satu waktu saudara akan mencari seorang gembala. Saya harap satu poin penting, baik majelis maupun tim nominasi pendeta harus melihatnya adalah apakah pendeta itu punya passion kuat untuk mengajar kebenaran. Dan kalau nanti saudara-saudara pastor yang seperti itu, doakan untuk pemberitaan firman-Nya setiap hari Minggu. Doakan supaya Allah itu memberikan hikmat, wawasan, kata-kata untuk dia mengajar dan berkhotbah dengan benar. Doakan. Saat ini memang tidak ada pendeta yang tetap. Sudah setiap minggu mengundang pembicara tamu, termasuk saya.
Tapi mungkin sudah perlu kritis dan tidak hanya mentah-mentah terima hanya gara-gara dia pendeta. Kalau sudah tahu ada pengajaran tidak sehat, sudah mungkin harus berani memberitahukan dalam majelis untuk tidak mengundang lagi. Sudah kenapa? Karena pengajaran penting. Pengajar firman yang baik, ajaran yang sehat, itu Paulus ingatkan kepada Timotius. Engkau sebagai gembala, kau harus mengajar, beritakan firman. Itu poin pertama, tapi saya ingin konsentrasi sekarang pada poin yang kedua. Sudah tidak cukup punya pendeta gembala yang baik dalam pengajaran, jikalau jemaatnya itu tidak berespon dengan tepat, dengan benar. Maka poin kedua saya adalah, anggota-anggota gereja sendiri harus menjadi orang-orang percaya yang menyadari pentingnya pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, dan menjadi pembelajar yang baik. Sudah nasihat Paulus di 2 Timotius 4 ini bukan sekedar tujukan untuk Timotius sebagai gembala, tetapi sudah melihat juga Paulus itu bicara tentang orang percaya supaya menjadi orang-orang yang bisa menerima pemberitaan yang solid, yang sehat. Menjadi good listener, menjadi pendengar yang baik itu penting. Kenapa? Karena Paulus tahu kecondongan manusia yang berdosa untuk berpaling dari kebenaran. Maka Paulus berkata kepada Timotius secara realistis berkata, akan datang waktunya orang tidak lagi dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pada masa itu sudah ada orang-orang seperti ini. Dan sampai sekarang kita melihat pola yang sama, kita temukan orang-orang seperti ini. Mereka akan cari pengkhotbah-pengkhotbah, mereka akan cari pengajar-pengajar yang mau untuk memberitahukan kepada mereka what they want to hear, bukan what they need to hear. Mereka cari guru-guru yang bisa memberitakan apa yang mereka ingin dengar, bukan apa yang mereka perlu dengar. Orang-orang ini mau mendengar bukan pengajaran yang baik, tetapi mendengar apa yang mereka suka dengar. Maka di dalam ayat 3 dan 4 ini dikontraskan. Yang ditolak oleh mereka itu ayat 3 ajaran sehat, yang ditolak oleh mereka ayat 4 kebenaran. Dan mereka lebih suka memilih apa? Kehendak mereka sendiri. Mereka lebih suka memilih dongeng atau mitos. Jadi setelah mereka menggantikan wahyu Allah dengan kegemaran mereka. Kriteria yang dipakai untuk menilai seorang pengajar bukannya firman Allah, tetapi taste mereka yang subjektif, rasa mereka yang subjektif. Ini menyenangkan atau tidaknya? Istilah yang seringkali dipakai untuk perikop ini adalah orang-orang ini telinganya gatal. Orang-orang yang punya penyakit telinga gatal ini atau kecondongan telinga gatal ini adalah orang-orang yang mungkin masih menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka menemukan kebenaran tentang Kristus itu bukan hal yang menyenangkan. Menurut mereka, wow, ini tidak bisa ditoleransi. Dan mereka mau membuangnya. Mereka tidak tahan dengan ajaran sehat, karena ajaran sehat itu mengajarkan apa yang mereka tidak mau dengar. Karena ajaran sehat itu menuduh mereka dan membuat tuntutan-tuntutan yang mereka rasa mereka tidak bisa ikuti. Coba perhatikan, masalah orang-orang seperti ini bukan masalah intelektual. Paulus tidak berkata mereka nggak bisa tahan dengan ajaran sehat karena nggak ngerti, bukan. Mereka tidak tahan dengan ajaran sehat bukan karena mereka bingung, wah terlalu dalam nih, bukan. Tapi mereka tidak tahan dengan ajaran sehat karena telinga mereka gatal. Mereka meninggalkan gereja karena Timotius tidak menggaruk telinga mereka. Timotius tetap menyampaikan kebenaran, dan itu tidak disukai oleh mereka. Jadi mereka tidak mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan intelektual mereka karena ingin belajar doktrin-doktrin yang dalam, doktrin-doktrin yang kompleks. Bukan. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu ini untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Dan sudah tahu guru-guru palsu ini adalah pengajar-pengajar yang bukan pengajar kebenaran. Kenapa? Kalau pengajar itu cuma menuruti kemauan orang lain, berani kemudian mengorbankan kebenaran demi menuruti keinginan orang lain. Saudara lihat, permasalahannya adalah permasalahan bukan permasalahan doktrin, tetapi permasalahan karakter.
karakter-karakter yang tidak benar dari pengajar-pengajar palsu yang bisa disetir oleh orang lain, yang menyesuaikan firman itu demi disenangi orang lain, demi menyukakan telinga orang, tetapi bukan menyukakan Tuhan. Ada masalah karakter dengan pemberita-pemberita yang seperti ini. Nah, setelah membaca ayat 3 ayat 4 ini mengingatkan kita satu kecondongan. Sangat mudah sekali kita itu bisa menjadi orang seperti digambarkan di ayat 3 dan 4. Kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar, dan kita menutup telinga kita untuk sesuatu yang mungkin itu bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita, atau ide kita, atau konsep kita tentang kebenaran, sehingga kita menutup. Setelah kita perlu sadar kecondongan seperti ini. Saya ingat satu kali saudara saya berkhotbah di sebuah gereja di luar kota Jakarta. Saya diberi tema tentang pertumbuhan gereja. Saya berkhotbah dan saya kaitkan, gereja mau bertumbuh, perlu ada spiritualitas yang baik dalam gereja itu. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Saya katakan, jikalau pendetanya, jikalau majelisnya, jikalau pelayannya adalah orang-orang yang tidak bertumbuh, percuma bicara pertumbuhan gereja. Saudara, selesai itu, kira-kira 2 hari kemudian, satu orang menelpon saya dari gereja itu, majelis dari gereja itu, dan dia tanya saya, Bapak khotbah hari Minggu itu dan bicara tentang keadaan gereja kami, apakah ada mata-mata di gereja yang beritahu Bapak? Dari mana Bapak tahu situasi di gereja kami? Boleh tahu nggak siapa yang memberitahukan Bapak? Saudara, kemudian saya katakan pada majelis ini, saya datang berkhotbah kalian memberikan tema, saya sudah siapkan sebelum datang, dan saya tidak dengar apapun baik dari pendetanya, dari penginjilnya, dari majelisnya tentang keadaan gereja kalian. Saya cuma bicara apa yang Alkitab ngomong nih. Saya cuma katakan pada Bapak itu. Dia mengatakan, saya mewakili majelis Pak, ingin tahu. Saya katakan, tidak ada. Saya cuma berkata begini, tidakkah harusnya kalian untuk menerima ini kebenaran sebagai suara Tuhan? Bukan mencari kambing hitam, siapa yang membocorkan rahasia gereja kepada pendeta Yones Adri. Padahal memang saya nggak tahu apa-apa. Dia diam. Ya, saya berharap, bukan berharap, saya cuma berkata dalam hati, udah pasti nggak akan diundang lagi deh. Saya bersyukur tidak, tahun berikutnya diundang lagi. Tapi setelah perhatikan ada kecondongan seperti itu. Sepertinya mereka itu majelis ditelanjangin. Padahal saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mengeksposisi dari 1 Korintus. Gereja Korintus yang banyak masalah yang ditegur oleh Paulus. Saya cuma berkata itu. Tapi mungkin sesuatu yang saat itu mereka tidak mau dengar, dan mereka sepertinya mau protes. Ya, setelah saya lihat kecondongan seperti ini bisa bahaya. Kenapa bahaya? Bahayanya adalah yang lebih buruk bisa terjadi, yaitu kita bukannya pertama-tama dengar dulu, kemudian menentukan apa yang kita dengar itu benar atau tidak, tapi kita bisa menentukan lebih dulu apa yang kita mau dengar, dan kemudian memilih pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru yang sejalan dengan kita. Paulus melihat kecondongan seperti itu terjadi di gerejanya Timotius. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ajaran sehat itu bisa dianalogikan seperti makanan sehat. Jujur aja, saudara dan saya, kita tahu lah, makanan sehat itu tidak selalu enak pada saat dimakannya. Saya setiap pagi disuguhi oatmeal oleh istri saya. Saya katakan, bisa break nggak sebentar gitu. Kenapa, saudara? Dia tahu itu sehat dan baik untuk saya. Tapi terus terang dibandingkan mungkin dengan sausage, mungkin dengan burger, atau dengan telur, atau dengan apa, enak sekali. Lebih enak daripada oatmeal. Tapi setelah yang dikasih oleh Tuhan, makanan yang sehat mungkin mengkonfrontasi keinginan-keinginan selfish kita. Tetapi dalam jangka panjang, itu membawa dampak untuk kesehatan kita. Es krim dan sayur, mana yang lebih enak? Pernahkah saudara bertanya begini, kenapa sih Tuhan itu tidak menjadikan
sayur itu tidak sehat dan dengan es krim itu sehat bagi kita. Saudara, kecondongan hati manusia untuk berpaling dari kebenaran dan untuk mau untuk menerima yang enak-enak, itu kecondongan yang Paulus bicarakan di sini. Maka saudara sebagai pendengar firman, dan juga saya ada masa-masa tertentu saya juga sebagai pendengar firman, kita punya tanggung jawab untuk jangan kita itu hanya mau es krim, tidak mau sayur. Kita pergi ke tempat-tempat, ke gereja-gereja yang hanya memberikan es krim, yang pada dasarnya kita tahu itu pada akhirnya tidak membuat kita itu sehat. Saya ingin sebagai jemaat sudah tidak menilai khotbah seseorang berdasarkan engkau suka atau tidak suka, tapi berdasarkan pertanyaan ini, apakah khotbahnya itu sejalan dengan teks firman Tuhan dan dikatakan dalam teks firman Tuhan itu. Seorang penulis buku yang baik menulis satu buku yang berjudul What is a Healthy Church Member? Apa itu seorang anggota gereja yang sehat? Di dalam bukunya dia mencantumkan 9 tanda. Ini anggota gereja yang sehat. Dan saya senang sekali ketika dia menempatkan sebagai urutan pertama, a healthy church member is an expositional listener. Anggota gereja yang sehat, pertama-tama dia katakan adalah dia pendengar eksposisi firman yang baik. Baru kita akan bisa bertumbuh, baru kita akan bisa menjadi gereja yang sehat. Saudara, biar GKI Monrovia dikenal sebagai gereja yang bertekun dalam pengajaran kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Kami belajar dari gereja mula-mula, meskipun gereja itu pun tidak sempurna, tetapi gereja mula-mula memberikan satu pola yang baik untuk gereja sepanjang zaman. Gereja yang bertekun di dalam hal-hal yang mereka tahu itu baik, di dalam hal-hal yang mereka tahu itu berguna untuk kesehatan gereja mereka. Dan salah satunya adalah mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, pengajaran kebenaran, bertekun di dalam pengajaran ajaran sehat. Dan itulah yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus pada Timotius sebelum dia meninggal. Kata-kata pesan-pesan terakhir mengingatkan Timotius untuk menjadi seorang pengajar kebenaran yang baik. Karena itulah yang diperlukan di satu gereja, untuk gereja bisa bertumbuh secara sehat. Tetapi Paulus juga memberitahukan kepada Timotius adanya kemungkinan anggota-anggota jemaatnya yang punya kecondongan untuk lebih suka mendengar apa yang menjadi keinginan telinga mereka. Mereka menolak kebenaran, mereka hanya ingin mendengar apa yang mungkin menyenangkan telinga mereka, menyenangkan pikiran mereka, menyenangkan hati mereka. Dan mereka tidak mau untuk bercermin, melihat bahwa itu adalah firman Tuhan, ajaran sehat yang adalah makanan sehat untuk kesehatan rohani mereka. Ya Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami, kecondongan orang-orang seperti itu merupakan natur dari manusia yang berdosa. Dan itu bisa juga terjadi di dalam hidup kami. Kami menilai pengajaran itu bukan berdasarkan benar atau tidak benar sesuai dengan Alkitab, tetapi mungkin kami bisa menilai berdasarkan apakah kami suka atau tidak suka. Ya Tuhan, tolong untuk gereja GKI Monrovia ini tidak menjadi gereja yang bertekun dalam pengajaran apa saja dan bertekun dalam pengajaran sembarangan orang, tetapi menjadi gereja yang bertekun dalam pengajaran para rasul, pengajaran Yesus sendiri, pengajaran Alkitab itu. Biarlah ketekunan itu terus Tuhan pelihara, baik melalui mimbar setiap hari Minggu, maupun juga melalui acara-acara, maupun melalui persekutuan-persekutuan, di mana pengajaran kebenaran firman itu menjadi pusat. Karena itulah salah satu yang penting untuk bertumbuh menjadi seorang Kristen yang sehat, bertumbuh menjadi sebuah gereja yang sehat. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.